Sampurasun, selamat datang di Garut teman-teman. Kenalin, saya yang bakal jadi pemandu kalian hari ini, ngajak kita semua buat menjelajahi salah satu tempat paling istimewa di sini, Gunung Putri. Percaya deh, ini bukan sekedar pendakian biasa, tapi lebih kayak perjalanan menembus kabut waktu, sejarah, dan juga legenda. Pernah kebayang nggak berziarah di atas awan? Coba deh pejamkan mata sejenak. Bayangin kalian lagi ada di sebuah puncak, terus di bawah itu lautan awan. Yang kedengeran cuma desau angin. Nah, di sanalah, di tengah kesunyian itu, banyak peziarah datang buat cari ketenangan. Inilah pengalaman yang bakal kita tuju bareng-bareng. Oke, udah siap semuanya? Anggap aja kita lagi jalan bareng ya. Yuk kita mulai langkah pertama pendakian kita ke Gunung Putri. Ini nih tempat di mana jejak para peziarah itu ketemu sama para petualang modern. Jadi, puncak yang jadi tujuan kita ini ada di ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Kebayangkan, dari sini kita bisa lihat panorama kota Garut terhampar luas di bawah. Terus ada Gunung Cikuray yang gagah banget jadi latar belakangnya. Wah, bener-bener pemandangan yang manjain mata deh. Dan tenang aja, perjalanannya ini santai kok. Ramah banget buat pemula. Biasanya sih cuma butuh waktu sekitar 2-3 jam aja buat sampai ke puncak. Yang penting, siapin fisik sama semangat, karena saya jamin setiap langkah itu bakal kebayar lunas pas kita nyampe di atas. Nah, ini dia bagian serunya nih. Kita bakal ngelewatin hutan pinus yang rindang, suasananya tuh tenang banget. Medannya juga macem-macem, kadang kita ketemu jalur berbatu yang agak terjal, kadang berpasir. Tips dikit dari saya ya, pastiin pakai sepatu yang cengkramannya kuat terus atur napas. Oh iya, kalau cuaca lagi kurang bersahabat, jangan maksa ya, keselamatan itu nomor 1. Oke, sambil kita terus melangkah, saya mau ajak kalian mundur sedikit ke masa lalu. Soalnya, setiap jengkal tanah yang kita injak ini tuh bagian dari warisan kerajaan Timbanganten. Sebuah kerajaan kuno yang dulu pernah berjaya di tanah Pasundan ini. Betul banget. Jadi Gunung Putri ini bukan cuma soal pemandangan alam aja, tapi juga semacam monumen hidup. Disinilah denyut sejarah kerajaan Timbanganten itu masih bisa kita rasain. Percaya atau enggak, kisah-kisah mereka inilah yang ngebentuk identitas dan budaya masyarakat di sekitar sini, bahkan sampai sekarang. Nah, biar lebih afdol, yuk kita kenalan sama tokoh-tokoh utamanya. Pertama, ada Putri Intan Dewata, yang makamnya jadi pusat spiritual di puncak. Beliau ini adiknya Raja Ranggalawe, penguasa Timbanganten. Terus, di gunung ini juga bersemayam kakak mereka yang lain, yaitu Eyang Haji Ahmad. Adanya makam keluarga kerajaan di sini tuh nunjukin betapa sakralnya tempat ini buat mereka dulu. Nah, makin tinggi kita mendaki, coba deh rasain, auranya tuh makin beda. Aura misteri sang putri makin kental terasa. Inilah yang jadi magnet utama Gunung Putri, legenda Putri Intan Dewata yang penuh teka-teki dan belum sepenuhnya terungkap. Orang-orang di sini punya julukan yang puitis banget buat makam sang putri. Makam di atas awan. Dan nama ini bukan cuma kiasan loh, ini bener-bener ngegambarin pengalaman spiritualnya. Para peziarah itu ngerasa kayak ada di tempat yang lebih dekat sama langit, jauh dari segala keramaian dunia, buat berdoa dan merenung. Nah, ini menarik. Seperti yang dikatakan oleh sejarawan, Bapak Warjita, kisah nyanyi Mas Ratna Intan Dewata ini emang masih diselimuti kabut. Tapi justru kekosongan cerita inilah yang bikin imajinasi dan rasa penasaran kita jadi main kan? Misteri inilah yang ngebuat legendanya tetap hidup, terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi sama sang putri? Pertanyaan ini yang sering banget muncul di pikiran para pengunjung. Apa beliau melarikan diri? Atau mengasingkan diri, atau mungkin ada kisah lain? Ketidakpastian inilah yang justru narik orang buat datang, seolah-olah berharap bisa nemuin kepingan jawaban di tengah sunyinya puncak ini. Dan akhirnya kita sampai juga. Selamat datang di Puncak Intan Dewata. Coba, tarik napas dalam-dalam, rasain udaranya, dengerin sunyinya. Disinilah para peziarah biasanya duduk tafakur. Nah, sebagai pengunjung, penting banget nih buat kita jaga etika. Ngobrol seperlunya aja, dan yang paling penting, jaga kesucian tempat ini ya. Keindahan puncak ini tuh bener-bener gak ada habisnya. Pas fajar, kita bisa lihat sunrise yang magis banget. Siangnya, hamparan bukit hijau sejauh mata memandang. Tapi, coba tunggu sampai malam. Langitnya bakal penuh bintang, terus di bawah sana, lampu-lampu kota Garut kelap-kelip kayak lautan permata. Aduh, bener-bener pemandangan yang bikin jiwa tenang. Makanya bagi para peziarah,
tempat ini tuh bukan cuma sekedar destinasi, tapi lebih ke perjalanan batin. Mereka datang ke sini bawa harapan, bawa doa, nyari ketenangan dari beban hidup, dan ngerasain koneksi yang dalam banget sama sejarah para leluhur yang disemayamkan di sini. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Mari kita lihat sisi lain dari Gunung Putri. Gimana sih tempat yang syarat sejarah dan spiritualitas ini? Ternyata juga jadi surga buat para pencari petualangan di zaman sekarang. Di sini tuh unik banget, adrenalin sama ketenangan bisa hidup barengan. Pagi-pagi mungkin kita lihat peziarah. Siangnya udah ada yang terbang pakai para layang. Ada juga jalur sepeda gunung yang menantang, dan pastinya camping di bawah bintang. Wah, itu pengalaman yang gak bakal terlupakan. Dan semua ini bisa terwujud berkat kerja keras masyarakat Desa Mekarjaya loh. Mereka pinter banget bikin konsep desa wisata religi. Jadi, pelestarian situs suci digabungin sama pariwisata modern. Ini contoh nyata banget gimana masyarakat bisa jadi penjaga sekaligus pengembang warisan budaya mereka sendiri. Tentu aja, dengan segala pesonanya ini, ada tanggung jawab besar yang kita pegang bareng-bareng. Jadi, pas kita berkunjung ke sini, ingat ya buat selalu jaga kebersihan dan hormati lingkungan. Yuk, kita bikin keindahan dan kesakralan Gunung Putri ini abadi, biar generasi setelah kita juga bisa ngerasain hal yang sama. Jadi, kalau dirangkum, inilah wajah Gunung Putri seutuhnya. Ada petualangan fisiknya, ada misteri sejarahnya, ada tempat suci buat spiritual, dan ada juga arena main modernnya. Semuanya jadi satu dalam sebuah pengalaman yang, luar biasa. Perjalanan virtual kita mungkin selesai sampai di sini, tapi cerita Gunung Putri ini nggak akan pernah tamat. Masih banyak banget rahasia yang sembunyi di balik kabutnya, nunggu buat diungkap. Siapa tahu kan, mungkin aja jawaban dari semua misteri itu bakal kalian temuin sendiri pas datang langsung ke sini suatu saat nanti. Hatur nuhun semuanya.